Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Muhammad Zaini, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan musrembang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD tahun 2021-2026. Musrembang dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, maka dari itu dilakukan dengan peserta yang terbatas dan secara online. Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026. Dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat yang masih bergulat dengan virus COVID-19. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, musrenbang dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Maka, musrenbang dilakukan dengan peserta yang terbatas dan secara online. Dikatakan Bupati, RPJMD sebagai dasar untuk melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Untuk itu, ia memberikan apresiasi kepada seluruh kepala SKPD sebagai tim penyusun RPJMD. Saidi Mansur meminta seluruh pemangku kepentingan agar berkontribusi positif untuk pembangunan Kabupaten Banjar sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Ia pun berharap kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung program dan anggaran dengan cakupan wilayah Kabupaten Banjar yang sangat luas. Begitu pula dengan masalah kemiskinan, pengangguran, pangan, dan infrastruktur. Walaupun ada isu strategis lainnya yang perlu dituntaskan seperti tata kelola pemerintahan serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak nasional maupun internasional, dan yang sangat penting adalah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 serta bencana banjir yang dialami beberapa waktu lalu yang hampir seluruh wilayah Kabupaten Banjar yang terdampak. Bupati juga mengharapkan sumbangsih pemikiran yang konkret yakni berupa saran dan masukan dari akademisi, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar. Serta dari dunia usaha atau swasta hendaknya membangun pola kemitraan berupa dukungan investasi guna meningkatkan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. RPJMD Kabupaten Banjar pada hari ini dilakukan secara online dan juga pertemuan dengan peserta yang sangat terbatas. Untuk itu mari kita sama-sama berharap masa pandemi ini cepat berlalu, baik itu daerah kita Kabupaten Banjar maupun secara umum negeri kita, negeri bangsa Indonesia. Fahrizal Faidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kiprah Bank Sampah Sekumpul dalam mengelola sampah mendapat apresiasi dari PT PLN melalui program CSR-nya. Bank Sampah Sekumpul telah menoreh berbagai prestasi dan terobosan inovasi seperti tabungan sampah yang bisa ditukar dengan sembako, tabungan sampah yang bisa dikonversi menjadi emas, serta inovasi lainnya. Pengelolaan sampah sejatinya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Sebagai wujud nyata kolaborasi dalam menciptakan kelestarian alam bagi kehidupan anak dan cucu kita. Hal tersebut diungkapkan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri saat mewakili Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meresmikan kedai lingkungan The Langkar sekaligus penyerahan bantuan dari PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah kepada Bank Sampah Sekumpul dan Kampung Dongeng Intan Banjar, serta kepada kelompok masyarakat pembudidayaan cacing lumbricus di halaman kantor Bank Sampah Sekumpul.
Untuk peresmian kedai lingkungan Delangkar, beliau mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Sekumpul, atas kiprahnya dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan sampah dengan konsep 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle melalui TPS dan Bank Sampah Sekumpul. Sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Lurah Sekumpul dan juga kepada Direktur Bank Sampah Sekumpul yang pada hari ini meresmikan kedai Delangkar Manis sekaligus penyerahan bantuan berupa mobil ya dari PLN kepada Bank Sampah Sekumpul dan juga kepada Kampung Dongeng. Dalam hal ini tentunya ini luar biasa kebersamaan berkolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah ini luar biasa. Yang mudah-mudahan kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Lurah Sekumpul ini nanti bisa ditiru oleh desa ataupun kelurahan lainnya di Kabupaten Banjar ini, sehingga antara satu sama lain bisa sharing informasi, cari terobosan-terobosan untuk kemajuan, terutama dalam pengelolaan lingkungan ini. Adapun peresmian kedai lingkungan Delangkar ditandai dengan pengguntingan pita oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, serta penyerahan secara simbolis bantuan oleh perwakilan PT PLN Kalimantan Selatan dan Tengah kepada Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Hedayati, serta kepada perwakilan Rumah Budaya Cacing dan Kampung Intan Banjar yang disaksikan oleh Lurah Sekumpul Barhusin dan tamu undangan lainnya. Perwakilan PT PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Suhadi mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan wujud apresiasi pihaknya kepada kerja nyata Bank Sampah Sekumpul dalam menjaga keharmonisan lingkungan di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di Kota Martapura. Lydia Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna terkait penyampaian Bupati Banjar atas perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten merupakan pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna terkait penyampaian Bupati Banjar atas perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Wakil Bupati Banjar Haji Syed Idrus Al-Habsyi dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Raufiki mengucapkan terima kasih atas kesediaan DPRD Kabupaten Banjar yang melakukan pembahasan raperda tersebut. Dikatakannya perangkat daerah sebagai ujung tombak otonomi daerah, keberadaannya sangatlah penting. Perangkat daerah Kabupaten Banjar merupakan pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terdapat kebijakan dan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati Banjar, beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, yakni tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Menindaklanjuti beberapa peraturan perundangan tersebut dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo,
Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar peringati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 tingkat Kabupaten Banjar tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan penyakit tidak menular seperti kadar kolesterol, asam urat, tensi darah, dan juga disediakan vaksinasi COVID-19 untuk lansia yang ingin divaksin. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar peringati Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Kabupaten Banjar tahun 2021 di Auditorium Wisma Sultan Sulaiman Martapura. Di hadapan 25 orang lanjut usia atau lansia, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tia Saidi Mansur mengatakan bahwa dari para lansia lah lahir generasi selanjutnya, seperti generasi usia dini, generasi remaja, sampai generasi dewasa. Tanpa ada lansia, tidak ada generasi muda. Menurut Nurgita Tias, lansia merupakan usia luar biasa dan bukan beban bagi daerah, tetapi dapat membuat mereka merasa nyaman tinggal di Kabupaten Banjar. Semakin banyak lansia, berarti pada daerah tersebut tersedia asupan gizi yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik pula. Dalam kesempatan tersebut, Hajah Nurgita Tias juga membagikan bingkisan kepada para lansia dan menyempatkan diri untuk meninjau langsung ke tempat pemeriksaan lansia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diaudin menjelaskan, kegiatan untuk memperingati Hari Lansia dilaksanakan dengan lebih sederhana dari biasanya, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pihaknya pun melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau screening penyakit tidak menular, seperti kadar kolesterol, kadar gula darah, asam urat, timbang badan, tensi darah, dan juga disediakan vaksinasi COVID-19 untuk lansia yang ingin divaksin, serta pemberian buah tangan atau bingkisan juga diberikan kepada para lansia yang berhadir. Kegiatan dari lansia ini memang kita laksanakan agak sederhana karena lebih sederhana dibandingkan biasanya karena suasana. Pada ini kita adakan pemeriksaan penyakit untuk screening penyakit tidak menular seperti lingkar perut, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, timbang badan, tensi darah. Kemudian juga kita siapkan bagi yang lansia yang bersedia untuk vaksinasi COVID-19 kita siapkan untuk hari ini. Kemudian kita juga bersedikit buah tangan untuk lansia yang hadir pada hari ini. Selain kegiatan pemeriksaan, pada peringatan Hari Lansia ini juga dilakukan senam lansia dan senam otak. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menerima hibah jembatan keliling benteng dan lubang baru dari pemerintah pusat. Jembatan yang diserahkan adalah jenis jembatan gantung pejalan kaki kelas 2, panjang 60 meter, lebar sekitar 1,8 meter dengan total aset kurang lebih 13 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Banjar menerima hibah jembatan keliling benteng dan lubang baru dari pemerintah pusat. Sekda Banjar Haji Muhammad Tiliman mewakili Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Syauki Kamal, dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Kalimantan Selatan Tito Purnomo Ramadhani menandatangani berita acara serah terima dan naskah perjanjian hibah jembatan keliling benteng dan jembatan lubang baru Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Tiliman mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas hibah jembatan keliling benteng dan lubang baru yang merupakan akses satu-satunya. Jembatan yang dihibahkan yaitu jembatan keliling benteng berada di Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, sedangkan jembatan lubang baru berada di Desa Lubang Baru, Kecamatan Pengaron. Ya, yang pertama mengapresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pemerintah pusat hadir langsung ke masyarakat Kabupaten Banjar pada level desa untuk mengatasi masalah infrastruktur terkait dan aksesibilitas di wilayah Kabupaten Banjar yang dilintasi oleh banyak sungai, baik itu sungai besar, sungai kecil, 154 desa dari 290 desa kelurahan itu berada di bantaran sempadan sungai yang tentunya sangat membutuhkan keberadaan jembatan sebagai penghubung untuk kelancaran arus barang
dan jasa guna pertumbuhan ekonomi dan kegiatan kemasyarakatan yang berlangsung. Nah, dengan keterbatasan pendanaan yang ada dan juga kemampuan sumber daya, baik itu finansial dan teknologi, ini hadirnya pemerintah pusat dengan program ini sangat terasa sekali. Tadi bisa dilihat pada saat tayangan display untuk kondisinya, dengan kondisi geografis yang demikian, perlu biaya yang besar dan teknologi yang cukup, dan keterbatasan Kabupaten Banjar tentu tidak bisa. Nah, ini terasa sekali manfaatnya karena itu akses satu-satunya seperti di desa Lobang Baru, itu akses satu-satunya, dan juga di desa keliling Benteng. Jadi ini sangat bersyukur dan sudah menjadi kewajiban pemerintah dengan Kabupaten Banjar dengan hari ini sudah diserah terimakan, hingga akhirnya kita bisa mencatat aset tersebut menjadi barang milik daerah, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan pemeliharaan atas keberadaan aset ini hingga nilai manfaat itu bisa terus berlangsung dengan menjaga keandalan struktur bangunan yang sudah diserahkan ke Kabupaten Banjar. Jadi dari arahan penanganan pemeliharaan itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar hingga masyarakat bisa menerima nilai manfaat optimal dari pembangunan yang dilakukan ini. Nah, itu jembatannya itu jembatan pejalan kaki tipenya. Itu kalau di kami namanya tipe apa namanya? Jenis jembatan gantung pejalan kaki kelas 2 tipe rigid. Dia mah agak kaku jembatannya ini. Kalau dulu kan kalau jembatan gantung, Pak, agak sekayun. Nah, ini kita agak kaku. Jadi lebih stabil kalau kita melintasi di situ. Itu panjangnya 60 meter. Dua-dua 60 meter, yang lebarnya tadi saya sampaikan sekitar 1,8 meter, tapi itu kotor, artinya lantainya nggak sampai, mungkin sekitar 1,5 aja. Kalau asetnya totalnya itu dua-dua itu 13 miliar 89 juta 217.161 rupiah. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kiai Haji Zarkasy Hasbi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah, menjadi salah satu nominator Kalpataru tahun 2021. Beberapa waktu lalu, nominator Kalpataru kelahiran 29 Februari 1952 tersebut lakukan rapat verifikasi secara virtual dengan tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait penghargaan Kalpataru. Peduli dan berbudaya lingkungan hidup dengan merehabilitasi dan memanfaatkan lahan terlantar dengan budidaya ikan dan tanaman buah, produktif serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar pondok pesantren untuk berbudaya lingkungan hidup, sejahtera ekonomi dan juga mandiri. Demikian diungkapkan Kiai Haji Zarkasy Hasbi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah yang juga sebagai salah satu nominator Kalpataru saat rapat verifikasi secara virtual dengan tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Menanggapi sejumlah pertanyaan dari tim verifikasi, Zarkasy mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah terbayangkan olehnya tentang keyakinan apa yang ia lakukan dengan mendirikan pondok pesantren akan bermanfaat bagi banyak orang. Meskipun diakuinya untuk menjadi seperti sekarang banyak perjuangan yang harus dilalui. Banyak upaya dan inovasi yang dilakukan oleh pihaknya hingga mampu mencapai keberhasilan, seperti pengembangan ekowisata Islami, pengelolaan sampah melalui TPS 3R, pengembangan taman ekorifarian, pemanfaatan gas metan, pembangunan IPA domestik, pembuatan pupuk organik, pembangunan minimarket, pembuatan ikan organik, pembangunan bank wakaf mikro, pembibitan dan penjualan tanaman hias, serta pengembangan kebun bibit rakyat. Adapun inovasi yang dilakukan tentu saja sangat bermanfaat bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitar untuk peningkatan kesejahteraan. Nominator Kalpataru kelahiran 29 Februari 1952 tersebut juga mengatakan apa yang disampaikannya kepada tim verifikasi adalah benar dan tidak dibuat-buat dan siap bertemu langsung dengan tim untuk melihat kenyataan di lapangan. Sementara terkait penghargaan tersebut, apapun hasilnya, pihaknya menyatakan siap menerimanya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Apa yang saya sampaikan itu bukan diolah-olah, tapi memang kenyataan. Makanya saya lebih kepada, coba lihat, saya bukan
bukan hanya sebentar ngomong, tapi lihat buktinya, kenyataannya. Antara apa yang saya omongkan dengan apa yang terlihat itu mesti itulah yang kita harapkan. Nah, jadi oleh karena itu saya masih belum merasa serk lagi kalau tidak didatangi. Lihat, ini benar enggak apa yang saya katakan tadi? Berarti ada pertemuan yang ketiga kali nanti ya? Tadi kan saya supaya dilihatlah, jangan sampai hanya dengan informasi. Ada persiapan khusus lagi? Saya siap. Saya. Nah, anak-anak saya semua kita mendapatkan kerjasama dengan semua pihak, anak dan semua guru untuk memperlihatkan inilah sebenarnya. Itu berarti nominator ini benar-benar pihak Kiai incar betul ya? Iya. Harus dapat ya? Bukan harus dapat, harus penilaian yang fair, yang benar itu gimana? Ini kan kita udah berusaha, bukan mau minta mendapatkan bukan, tapi itu usaha dari dulu memang kayak begitu. Kita lebih mengutamakan kepada kerja daripada sebatas omong. Nah, kalau tidak sesuai dengan kenyataan kan tidak benar itu. Namun apapun hasilnya nanti siap. Hasilnya siap saya. Bukan karena itu di samping, bukan itu yang saya cari. Iya. Nah, orang kalau dia tidak memberikan evaluasi yang benar, nanti orang yang lain yang memberikan evaluasi yang benar. Kalau saya beranggapan apa yang saya terapkan itu sebenarnya sudah ada percontohan. Ada contoh, begitulah pondok yang berhasil, begitu pondok yang menarik banyak orang. Nah, bukan hanya rekayasa, bukan hanya sebatas coba-coba, enggak. Saya yakin kalau saya tunjukkan inilah hasil kerja saya ada contoh. Karena alumni Gontor inilah saya terima. Alumni Gontor itu bukan hanya saya, tapi ada beberapa pondok alumni yang juga mendapatkan harpat-harpat. Selain penjelasan dari Zarkasi, tim verifikasi juga meminta penjelasan terhadap pihak lainnya yang mendapatkan manfaat dari inovasi yang dilakukan, seperti kepala desa setempat, warga, sekaligus alumni pondok pesantren yang sukses menjadi petani tambak serta pengurus pondok pesantren. Dalam kegiatan verifikasi tersebut, mantan Sekda Banjar Haji Nasrun Syah juga memberikan dukungan serta arahan kepada nominator. Dukungan yang sama juga dilakukan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Riza Dauli serta mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Boyke Wahyu Tristianto yang sedari awal mengusulkan nama Zarkasi Hasbi sebagai penerima penghargaan bergengsi tersebut. Umar Agus Fahlevi, Kominfo Banjar melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Zaini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.